Lalu kemudian penanya yang keempat tentang kullu bid'atin dhalalah. Maka kalau di buku ini saya ambil dari riwayat Muslim sampai di situ saja. Kullu bid'atin dhalalah. Adapun kullu dhalalatin finnar, apakah itu ucapan Nabi atau itu adalah ucapan perawi? Sama seperti dalam hadis wailul lil a'qab, celakalah tumit yang tidak kena air wudhu. Ternyata itu adalah ucapan Abu Hurairah. Begitu juga dalam hadis tentang bismillah jahar, ucapan Anas bin Malik. Itu tadi yang antum maksudkan. Ternyata menurut penelitian ini finnar, ini adalah, maka wal khuruj minal khilaf aula, keluar dari khilaf lebih utama. Saya tinggalkan riwayat yang ada khilafnya, saya pakai sahih Muslim ya, dengan kullu bid'atin dhalalah, sampai di situ saja. Karena saya ingin keluar dari khilaf. Kemudian apa makna kullu dalam hadis kullu bid'atin dhalalah? Katanya sama dengan tahiyat, sama dengan ayat kullu nafsin zaikatul maut. Nah, begini. Berbicara dengan kullu, tidak ada yang dapat memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi. Oke? Kita ini hanya meraba-raba saja. Oke? Kalaulah kata kullu dalam kalimat kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah itu diterjemahkan dengan kullu secara ijmali, secara semua tanpa terkecuali, sebagaimana kullu nafsin, semua yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Kata kullu pada ayat ini disamakan dengan maknanya kullu. Tentunya tidak akan muncul hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan man sanna sunnatan, siapa orang yang menciptakan satu perbuatan yang baik kemudian ada orang yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan itu, ya kan? Jadi kullu itu kita artikan sama dengan kullu nafsin zaikatul maut selagi tidak ada batasan. Ternyata ada batasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna kullu yang dimaksud oleh Rasulullah di sini tidaklah sama dengan kullu pada kalimat kullu nafsin zaikatul maut. Kenapa begitu? Ya karena kullu dalam ayat itu tidak ada batasan dari Allah. Faham? Ini ringkasnya begitu. Namun sebenarnya ada perdebatan panjang itu makna kullu. Saya kira bukan di sini waktunya untuk berbicara tentang itu, tapi secara garis besar seperti itu. Makna kullu memang bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Memiliki banyak makna. Saya kasih satu contoh. Di dalam ucapan orang Arab disebutkan ada kalimat qala. Qala artinya apa? Berkata. Qala artinya berkata. Ada ucapan begini. Man qala Allahu faqad kafar. Faqad apa artinya faqad? Maka dia kafar. Apa artinya kafar? Kafir. Man qala tahta syajari batalat wudu'uhu. Tahta syajar artinya di bawah pohon, batal wudunya. Apa artinya qala di sini? Qala itu memiliki dua makna, dalam riwayat lain 3. Jadi qala ada artinya berkata, sehingga orang menerjemahkan kalimat tadi man qala, siapa yang berkata, qala Allah berfirman, faqad kafar, maka dia kafir. Ya, kalau orang mengetahui bahasa Arab cuman begitu, rupanya qala ini memiliki banyak makna. Di antara makna qala itu artinya tidur siang. Man qala, siapa yang berkata qala Allah tidur siang, faqad kafar, dia kafir. Betul tidak statementnya? Betul. Man qala, jadi qala itu memiliki banyak makna. Jadi tidak mungkin kita menerjemahkan itu sesuai dengan, kenapa tidak qala di situ dengan qala Allah Ta'ala sama? Tidak bisa, karena kita lihat karinahnya. Qarinah itu artinya apa ya? Seperti alasan-alasan yang mendorong kita untuk menerjemahkan itu untuk lebih pas. Ya, saya kira itu kata kullu. Jadi makna kullu di sini artinya bukan secara keseluruhan, akan tetapi ada batasan, yang mana batasan itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahaya kalau kita terjemahkan kullu itu semua, karena ini juga tidak ada di zaman Nabi. Kalau makna kullu, oh ini kan untuk ibadah saja, bukan untuk amal perbuatan, begitu kan? Terus kenapa diterjemahkan kullu artinya seluruh? Ternyata ada batasan sendiri dari kita. Oh, kalau masalah ibadah tidak boleh, tapi kalau masalah amaliyah umum boleh. Itu menafikan makna kullu seluruh, kan begitu? Tidak bisa diterjemahkan kullu itu secara keseluruhan, kecuali ulama telah memberikan batasan-batasannya. Sangat besar perbedaan ini sangat kental.
Kami pernah mendengar sebuah hadis yang masyhur, kullu bid'atin dhalalah. Pertanyaannya adalah apakah ada ulama berbeda pendapat tentang makna kullu, sehingga ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kullu tidak semuanya. Kullu maknanya semua, setiap. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Apakah dalam hadis setiap bid'ah itu sesat? Bid'ah yang dimaksud apa yang tidak diperbuat Nabi lalu diada-adakan setelahnya? Apakah ada ulama yang mengartikan tidak di sini, kullu di sini itu tidak semuanya, hanya sebagiannya saja? Apakah maslahah mursalah itu sama dengan bid'ah hasanah? Pertanyaan sebetulnya agak tinggi secara ilmiah, tapi tidak ada masalah, saya jawab dan saya sederhanakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering memulai khutbah beliau, ceramah beliau dengan yang disebut khutbatul hajah di Sahih Muslim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina, yang panjang biasa kita baca. Lalu sebutkan amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Untuk kita ketahui sering Nabi memakai muqaddimah ini sebelum beliau khutbah. Kalau sering dipakai sementara di dalamnya ada wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan Nabi ulang-ulang, tidak mungkin kita pahami yang Nabi maksud bukan semuanya, hanya sebagian kecilnya saja. Oh, tidak maksud dia. Yang dimaksud dengan bid'ah sesuatu perkara dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Nabi lalu dicoba diadakan. Contohnya meskipun dipaksakan, oh ada dalilnya dari Nabi, tapi dia dipaksakan padahal tidak. Ini disebut dengan bid'ah, dan dosanya berada setelah syirik. Syirik, bid'ah, kemudian dosa besar, dosa kecil setelahnya. Maka kalau hanya ditanya sebagian ulama ada sebagian kecil. Ada yang mengatakan demikian, tapi tidak benar pernyataan demikian. Karena sebagian mengatakan begini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, penggalan ayat di surat Al-Anbiya, dan kami jadikan setiap yang hidup dari air. Setiap yang hidup bukan dari air semuanya, malaikat dari cahaya. Lalu dikatakan berarti dalil yang ada di hadis kullu bid'atin dhalalah, tidak semua bid'ah yang sesat, tapi ada bid'ah hasanah. Lalu muncullah di situ ada bid'ah hasanah, begini boleh dilakukan meskipun tak dilakukan oleh Nabi, boleh. Kalau begini kita cara beragama, maka rumah seperti tidak berpintu. Pintu saja lagi semuanya. Karena bisa masuk apa saja yang orang inginkan di agama ini dari semua arah. Sehingga tidak ada lagi pagar agama. Agama kita ini jelas, simple. Qala Allah berfirman. Qala Rasul, Rasulullah bersabda. Sahabat berkata begini, tabi'in berkata begini. Tak boleh contohnya orang Jawa ikut campur dalam adat Minang, sebagaimana orang Minang tak boleh ikut campur dalam adat Jawa, karena sudah ada pagarnya. Sebagaimana juga tak boleh hamba Allah ikut campur mengurus agama Allah Ta'ala. Tinggal kita tunaikan sami'na wa ata'na, selesai masalah. Ini harus dipahami dengan baik. Berarti kata kullu yang ada di hadis ini maknanya adalah semuanya. Memang semuanya. Dan Nabi ulang-ulang. Tak mungkin Nabi ulang-ulang lalu maknanya tidak dijelaskan. Sahabat maknanya tidak semuanya. Dan ini tak ada. Apakah masalah mursalah sama dengan bid'ah hasanah? Tak sama. Masalah mursalah ini macam ni. Contohnya sekarang, ya, seperti contohnya mushaf ini. Ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Kertas yang seperti ini lalu ada terjemahnya, tidak ada di zaman Nabi. Apakah kita bilang berarti tak ada zaman Nabi, ini bid'ah? Kita bilang tidak. Karena kita disuruh untuk membaca Al-Quran, sementara kita tak mungkin bacanya langsung pergi ke Lauhil Mahfuz. Berarti ditulislah mushaf ini untuk membantu kita menunaikan perintah Nabi, bacalah Al-Quran. Untuk kita ketahui Quran di zaman Nabi, harakatnya tidak ada, barisnya tidak ada, titik juga tidak ada. Nah sekarang kita anggap Quran di zaman Nabi, Quran yang kita pakai sekarang, tak ada titik, tak ada baris. Bisa tak kita baca? Sedangkan sudah bertitik dan berbaris masih salah. Apalagi tak bertitik, tidak bertitik dan berbaris, pasti lebih salah lagi. Maka sengaja didatangkan meskipun tak dari zaman Nabi untuk membantu sempurna kita menunaikan ibadah membaca Al-Quran.
Perantara seperti ini disebut dengan maslahah mursalah. Contoh lain, kita ingin umrah. Lalu dulu di zaman Nabi memakai onta. Apakah dari sini harus pakai onta? Kapan kita sampainya? Berapa kita butuh onta? Sampai di Malaysia lah mati untuk je. Berarti boleh kita memakai pesawat sebagai perantara. Andai nanti ada perantara yang lebih baik dari pesawat, kita tinggalkan pesawat, kita cari perantara yang lain. Berarti perantara yang lain, maslahah mursalah lebih kepada perantara. Kita contohnya mencatat kajian pakai pena contohnya. Oh sekarang tidak perlu dicatat begini. Direkam saja dia ada selamanya. Berarti ini disebut maslahah mursalah. Yang dia bisa diganti kalau nanti ternyata ada yang lebih baik darinya. Bedanya adalah begini, contohnya ketika kita melakukan umrah, dah sampai di sana, lalu kita lakukan tawaf contohnya 8 kali, tidak 7 kali. Kita bilang itu bid'ah. Karena melakukannya 8 kali bukan perantara. Perantara apa? Tak ada perantara. 7 ya 7, 3 ya 3. Sebagaimana Nabi jelaskan. Ini perbedaan bid'ah dengan maslahah mursalah, dia lebih kepada perantara.